Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Bahaudin selaku dosen mata kuliah Basul Kutub kelas PAIA, dan tidak lupa teman-teman kelas PAIA yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sofiati dengan NIM 201011100. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Bahaudin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sifat Kepribadian Pendidik tentang tanggung jawab hadis Muslim nomor 3408. Untuk yang pertama, pendahuluan. Tidak ada pekerjaan paling mulia selain menjadi pendidik atau guru, di mana pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang paling mulia dan paling luhur. Semakin tinggi dan manfaat materi ilmu yang diajarkan, maka bagi yang mengajarkan ilmu tersebut juga semakin tinggi derajatnya. Pendidik haruslah bertanggung jawab untuk mendidik individu supaya beriman kepada Allah dan melaksanakan syariatnya, mendidik dari supaya beramal soleh, dan mendidik masyarakat untuk saling menasihati dalam melaksanakan kebenaran, saling menasihati agar tabah dalam menghadapi kesusahan, beribadah kepada Allah dan menegakkan kebenaran. Maka tidak salah jika Islam memposisikan guru sebagai bapak rohani atau spiritual father bagi anak didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu pembinaan akhlak mulia, al-akhlakul karimah, meluruskannya. Memasuki pembahasan pertama, yaitu kritik historis atau kritik sanad hadis riwayat Muslim nomor 3408 yang berbunyi hadasana Qutaibatu bin Sa'idi hadasana Laitsu hadasana Muhammad bin Rumhi hadasana Laitsu an Nafi'in an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa walidihi wa hiya mas'ulatun anhum wal abdu ra'in ala mali sayyadihi wa huwa mas'ulun anhu alla fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa hadasana Abu Bakr bin Abi Syaibata hadasana Muhammad bin Bishr wa hadasana bin Numairi wa hadasana Abi wa hadasana bin Musanna hadasana Khalid yakni bin Harith wa hadasana Ubaidullah bin Sa'idin hadasana Yahya yakni al-Qattana kulluhum an Ubaidillah bin Umar wa hadasana Abu Ra'ihi wa Abu Kamil qala hadasana Kamad bin Zaid hadatsani Zuhairun bin Harbin hadasana Ismaila jami'an an Ayyub wa hadatsani Muhammad bin Rafi'in hadatsana bin Abi Fudaikin akhbarona Duha'u ya'ni bin Utsman wa hadatsana Harub bin Sa'idi al-Liyu hadatsana bin Wahbi hadatsani Hasamatu kullu huwa la'in an-Nafi'i an Ibni Umar mithla haditsil Laits an-Nafi'i qala Abu Ishaq wa hadatsana al-Hasan bin Bishri hadatsana bin Wahib bin Numairi an Abdillahi an-Nafi'i an Ibni Umar biha dan mithla haditsil Laits an-Nafi'i qala Abu Ishaq wa hadasana Hasan bin Bishri wa hadasana Abdullah bin Numairi an Ubaidillahi an-Nafi'i an Ibni Umar biha dan mithla haditsil Laits an-Nafi'i hadasana Yahya bin Yahya wa Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id bin Hujri kulluhum an Ismail bin Ja'farin an Abdullah bin qala Abu Ishaq wa hadasana Hasan bin Bishri hadasana Abdullah bin Numairi an Ubaidillahi
an-Nafi'i an Ibni Umar bihada mithla haditsi Laisi an-Nafi'i hadatsana Yahya bin Yahya wa Yahya bin Abuba wa Qutaibah bin Sa'idi wa bin Juhri kulluhum an Ismail bin Ja'far an Abdullah bin Dinari an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadatsani Harmalah bin Yahya akhbarana bin Wahbi akhbarani Yunus an Ibni Syihabi an Salim bin Abdullah an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bima'na hadithi Nafi'i an Ibni Umar wa zada fi hadithi Zuhri qala wa hasibtu annahu qad qala rajulu ra'in fil mali abi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa hadatsani Ahmad bin Abdirrahman bin Wahbi akhbarani amma Abdullah bin Wahbi akhbarani rajulan samahu wa Amru bin Harithi an Bukairin an Bishr bin Sa'idi haddatsahu an Abdullah bin Umar an Nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadzal ma'na. Artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Lais, dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum, telah menceritakan kepada kami Lais dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin dan yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Syaibah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bishri, dan dalam jalur lain telah disebutkan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami ayahku. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Musanna, kepada kami Khalid, yaitu Ibnu Harith. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yahya, yaitu Kutan, semuanya dari Ubaidullah bin Umar. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Abu Arabi dan Abu Kamil. Keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepadaku Zu'air bin Harb, telah menceritakan kepada kami Ismail, semuanya dari Ayub. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudai, telah mengabarkan kepada kami Ad-Daha, yaitu Ibnu Utsman. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Harun bin Said Al-Aili, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Usamah. Dulayah dari Nafi, dari Ibnu Umar seperti hadisnya Lais dari Nafi. Abu Ishaq telah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Bishri, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Ubaidullah dari Nafi dan dari Ibnu Umar seperti hadisnya Lais dan dari Nafi. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Yahya bin Ayub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujar, semuanya dari Ismail bin Ja'far, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Dari jalur lain disebutkan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab,
Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda semakna dengan hadisnya Nafi dari Ibnu Umar, dan dalam hadisnya Zuhri ada tambahan. Dia berkata, saya mengira bahwa beliau telah bersabda, seseorang pemimpin atas harta benda ayahnya, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abdurrahman bin Wahab telah mengabarkan kepadaku pamanku Abdullah bin Wahab telah mengabarkan kepadaku seorang laki-laki yang bernama Amru bin Harith dari Bukair, dari Busr dan Sa'id. Dia telah menceritakan dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW dengan makna seperti ini. Yang selanjutnya yaitu tentang kajian aiditis. Hadis riwayat Muslim nomor 3408. Yang pertama, kajian linguistik. Di dalam hadis ini terdapat dua keindahan berupa lafal dan keindahan makna. Yang pertama, keindahan lafal antara lafal ra'in wa ra'iyati termasuk di dalam jenis istiqa. Yang kedua, keindahan makna antara lafal al-mar'atu dan ar-rajul serta antara lafal termasuk dalam tibak atau bad'i, ikhlati dan as-sayyid mutabaqah. Kajian yang kedua yaitu kajian tematis komprehensif. Hadis ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks hadis lain yang memiliki tema serupa baik dari segi lafaz dan maknanya. Berikut ini beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis Muslim nomor 3408. Yang pertama, hadis Sahih Bukhari nomor 844. Yang kedua, hadis Sahih Bukhari nomor 2232. Yang ketiga, hadis Abu Dawud nomor 2539. Yang keempat, hadis Tirmidzi nomor 1627. Dan yang terakhir, Musnad Ahmad nomor 4266. Ketiga yaitu kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk Al-Quran. Yang pertama ada Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38. Yang kedua Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang ketiga Quran Surat An-Nahl ayat 90. Yang keempat Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dan yang terakhir Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang keempat yaitu analisis realitas historis. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Kemudian Yunus bin Yazid berkata, Ruzaik bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu beliau berada di Wadi Qura, pinggiran kota. Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk sholat Jumat? Saat itu Ruzaik bertugas di suatu tempat di mana banyak jamaah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Ailah. Maka Ibnu Syihab membalasnya untuk memerintahkan Ruzaik mendirikan sholat Jumat. Seperti sabda Rasulullah, setiap kami adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Yang terakhir yaitu analisis generalisasi. Berdasarkan isi dan makna yang ada pada hadis Sahih Muslim nomor 3408 ini terdapat aspek nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Nilai pendidikan yang dapat diambil yaitu setiap seorang adalah pemimpin dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Pemimpin manusia bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami bertanggung jawab atas anggota keluarganya, seorang istri bertanggung jawab atas harta suami dan anak-anaknya, dan seorang pendidik bertanggung jawab atas peserta didiknya. Sebagai seorang pendidik yang bertanggung jawab atas peserta didiknya, sebaiknya mempunyai sikap peduli, adil, lemah lembut, sabar, dan memotivasi peserta didiknya, dan juga bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu tentang kritik praktis.
Nah, di dalam kritik praktis ini ada seorang pendidik harus bersikap mendukung terhadap peserta didiknya. Di antaranya, pendidik bertanggung jawab atas proses belajar mengajar, mendorong kreativitas peserta didik dan dalam belajar, dan memberi contoh yang baik terhadap peserta didiknya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam hadis yang dijelaskan Rasulullah di atas, dapat kita pahami bahwa tanggung jawab dan kewajiban individu sebagai hamba Allah yang diberikan amanat sebagai pemimpin. Jika seorang tua bertanggung jawab kepada anak-anaknya, maka seorang guru atau pendidik merupakan pemimpin bagi anak didiknya. Dalam hal pendidikan yang formal, pendidik memiliki tanggung jawab akan pengembangan potensi atau bakat peserta didiknya. Karena seorang anak yang lahir itu diilhamkan dua kecenderungan, baik dan buruk, dan positif dan negatif. Karena itu menjadi tugas bagi orang tua atau pendidik untuk mengoptimalkan dan mengembangkan potensi baik atau positif anak peserta dapat menekan perkembangan potensi buruk dari anak. Karena di sekolahlah anak mendapatkan bimbingan, pengarahan, pengetahuan, dan berbagai pengalaman yang menjadi pengaruh dari kepribadian anak. Karena itulah pendidik berperan sebagai pengganti orang tua. Seorang guru haruslah menyadari bahwa ia dalam melaksanakan tugasnya adalah suatu amanah dari Allah dan orang tua peserta didik tentunya. Sekaligus pada saat mendidik anak harus didasarkan pada rasa kasih sayang, dan anak itu bagaikan anak panah dan guru adalah panahnya, yang mana dia akan mengarahkan ke arah mana anak panah itu. Guru pada masa klasik mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pendidikan anak, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Guru juga sebagai penggerak masyarakat. Guru memberikan pelayanan yang baik kepada mereka, menyadarkan, membangkitkan dari ketertinggalan, sehingga mereka menjadi manusia yang berluhur. Selain itu juga mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat yang berada di sekitar. Dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa karena di sekolahlah anak mendapatkan bimbingan, pengarahan, pengetahuan, dan berbagai pengalaman yang menjadi pengaruh dari kepribadian seorang anak. Karena itulah pendidik berperan sebagai pengganti orang tua. Seorang guru haruslah menyadari bahwa ia adalah melaksanakan tugasnya adalah suatu amanah dari Allah dan orang tua peserta didik orang tuanya. Sekaligus pada saat mendidik anak harus didasarkan pada rasa kasih sayang, dan anak itu bagaikan anak panah dan guru adalah pemanahnya, yang mana dia akan menggerakkan ke arah mana anak panah itu. Guru pada masa klasik mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pendidikan anak, mulai dalam perencanaan sampai pelaksanaan. Guru juga sebagai penggerak masyarakat. Guru memberikan pelayanan yang baik kepada mereka, menyadarkan, membangkitkan dari ketertinggalan, sehingga mereka menjadi manusia yang budi luhur. Selain itu juga mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat yang berada di sekitar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.